Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid dengan NPM 202143501366. Saya dari program studi Teknik Informatika. Sebelumnya saya akan membuatkan video telah saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan siswa terbaik penerima beasiswa di SMP Putra Negara Jakarta dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP berbasis Java. Sebelum kita ke aplikasi, pertama-tama kita akan mengaktifkan untuk exam PP-nya. Di sini kita aktifkan untuk bagian MySQL database dan juga Apache Web Server, yang mana fungsinya kita untuk menghubungkan database ke aplikasi. Nah, setelah kita aktifkan, kita akan pergi ke localhost. Untuk di localhost di sini kita tambahkan database baru, dan ini sudah saya buat, yaitu DB siswa AHP, dan sudah ada beberapa tabel. Setelah kita masukkan database-nya ke localhost, baru kita masuk ke aplikasi. Untuk aplikasi saya buat di Apache NetBeans versi 17. Nah, untuk aplikasi di sini tinggal kita running. Nah, untuk running sendiri nanti ketika kita sudah running, maka nanti akan muncul atau masuk ke tampilan aplikasinya. Untuk awalan tampilan aplikasi ini yaitu menu login. Nah, untuk menu login sendiri di sini untuk username-nya yaitu adalah admin. Kemudian passwordnya juga admin. Sini sebelum kita masuk bisa kita cek bahwasanya passwordnya ini sudah betul atau belum. Nah, ini sudah betul, kemudian bisa kita login. Ketika login berhasil, maka akan dialihkan ke menu dashboard atau tampilan menu dashboard. Di sini ada beberapa penjelasan singkat di dalam menu dashboard. Yang pertama ada tentang metode analytical hierarchy prosesnya, kemudian cara penggunaan, ada tips juga, kemudian ada tabel skala perbandingan. Dan di sebelah kiri di sini ada menu master, yaitu master data siswa dan data kriteria. Kemudian ada menu AHP, di sini adalah menu perhitungan. Yang pertama ada perbandingan kriteria, ada perbandingan alternatif, ada perbandingan hasil perhitungan akhir. Kemudian ada order. Di sini bisa memanajemen user, kemudian ada about dan logout. Oke, sebelum itu kita ke bagian menu master. Di sini untuk master data pertama yaitu adalah siswa. Untuk data siswa di sini kita bisa ambil contoh beberapa siswa. Mungkin kita buat 3 siswa. Di sini ada add atau tambahkan data siswa, kemudian ada update, ada delete, ada export. Pertama kita tambahkan dulu data siswanya. Mungkin yang pertama dari Abdul. Untuk Abdul ini bisa kita isi listnya 2025, 2026, 001. Untuk kelasnya di sini kelas 7. Kemudian kita save. Nah, di sini ada pesan bahwasanya sukses, data sudah ditambahkan. Kemudian kita buat lagi yang kedua yaitu atas nama Nuri. Kemudian nomor listnya 2025, 2026, 02. Kemudian Nuri ini kita buat di kelas 8. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu nama siswa yang ketiga, Rizky. Kemudian listnya 2025, 2026, 003. Kemudian kelas 9. Kemudian kita save. Oke, boleh kita close. Di sini sudah ditambahkan untuk 3 data. Oke. Kemudian di sini ada menu update juga, bisa kita contoh, kita buka nih untuk update. Ini bisa kita update, contohnya misalnya Abdul ini kita ubah jadi Abdul Jayalani. Kemudian kita update. Maka di sini datanya akan terupdate. Kemudian juga bisa dihapus, dan ini ada tombol ekspor PDF. Kenapa saya buat ekspor PDF? Di sini untuk ekspor PDF
supaya ketika kita mau ngeprint dan menyimpan data itu, yang pertama ketika diekspor data bisa disimpan, dan ketika pengen ngeprint kapanpun bisa diprint untuk data siswa tersebut. Nah, ini kalau sudah bisa kita langsung save. Nah, ini kebetulan saya taruh di download untuk dokumen dari data siswanya. Kita save. Nah, kemudian ada pesan bahwasannya PDF berhasil disimpan. Oke, selanjutnya yaitu ke master kriteria. Nah, untuk kriteria ini kebetulan saya buatkan 5 kriteria. Kemudian untuk menambahkan di sini kita klik tambah kriteria. Untuk kriteria yang pertama tuh kriteria 1 yaitu nilai akademik. Oke, selanjutnya kita save. Untuk kriteria kedua, ini juga masih ada ya untuk pop-up pemberitahuan bahwasannya data sudah berhasil diinput. Kemudian kriteria kedua yaitu perilaku. Yang ketiga yaitu sosial. Kemudian yang keempat yaitu kehadiran. Yang kelima yaitu penghasilan orang tua. Oke, kemudian di sini kita close, juga bisa kita update, kita rubah. Ada juga delete, dan sini juga ada tombol ekspor ke PDF sama dengan yang tadi. Di sini juga fungsinya supaya ketika diekspor PDF itu kita bisa nyimpan PDF. Kemudian kita bisa ngeprint kapanpun. Nah, kalau sudah kita bisa save. Dan nanti akan ada pesan juga di sini bahwasannya PDF berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK. Setelah data master kita isi, kemudian lanjut ke menu bagian perhitungan di AHP. Yang pertama kita ke perhitungan bagian perbandingan kriteria. Yang tadi sudah kita buat 5 kriteria ini, kemudian kita bandingkan. Nah, kemudian di sini bisa kita isi untuk nilai perilaku, kita kasih nilai 3. Kemudian sosialnya 5, kehadirannya 3, penghasilannya 5. Kemudian untuk perilaku dibandingkan dengan sosial kita berikan nilai 3. Kemudian di kehadiran ini kita bandingkan dengan perilaku, kasih nilai 1. Kemudian ini diberikan nilai 3. Kemudian yang sosial kita berikan nilai 0,33, nilai 1, dan ini adalah 3. Setelah itu kita proses perhitungan, kita proses hitung, dan di sini ada pop up lagi menu pesan bahwasannya sukses, perbandingan dilakukannya berhasil. Dan di sini ada evaluasi konsisten, bahwasannya ini sudah konsisten dan sudah oke, maka CR yang didapat adalah 0,0125. Nah, setelah sini sudah sesuai dan sudah konsisten sesuai dengan metode AHP, kemudian ini kita simpan datanya. Dan ini bobot kriteria berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu ke perbandingan alternatif. Pada perbandingan alternatif, di sini sebelum kita memperbandingkan alternatif antara siswa, kita pilih alternatifnya dulu. Dari kriterianya kita pilih. Misalnya kita hitung pertama dari nilai akademik. Nah, mereka ini akan kita bandingkan dari nilai akademiknya. Mungkin yang ini akan saya berikan nilai 3, kemudian di sini saya berikan nilai 5, di sini saya berikan nilai 2. Kemudian sama prosesnya, kita proses, kita hitung bahwasannya di sini evaluasi konsistennya bahwasannya sudah oke dengan mendapatkan CR 0,0032. Ini sudah konsisten. Setelah itu kita simpan. Lanjut ke perilaku. Nah, mereka dihitung lagi nih untuk perilakunya. Ini saya kasih nilai 0,5. Kemudian ini saya kasih nilai 0,33 dan ini 0,5. Kemudian kita proses lagi atau kita hitung. Dan ini juga sudah berhasil dihitung dan sudah konsisten dan sudah oke. Kemudian simpan. Kemudian ke sosial atau ke bagian hitungan ketiga dari kriteria sosial.
Jadi kita bandingkan lagi, mungkin ini bisa saya beri nilai 0,5, kemudian ini bisa saya kasih nilai 3, dan ini ada nilainya 4. Maka kita proses, dan sini juga berhasil dibandingkan, konsisten juga ya, dengan perolehan CR-nya 0,0158. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita di bagian kehadiran juga kita berikan nilai di sini 4, ini 5, kemudian ini juga 2. Kemudian kita proses. Kita dapat di sini sudah sukses dan konsisten dengan CR-nya adalah 0,0213. Kemudian kita simpan. Oke, yang terakhir penghasilan orang tua atau pendapatan orang tua yang kita bandingkan. Abdul dengan Nuri, di sini saya berikan nilai 0,5. Kemudian Abdul dengan Rizky saya berikan nilai 0,33. Kemudian Nuri dengan Rizky saya berikan nilai 0,5. Kemudian kita proses, maka ketemu di sini sukses, bahwa sana sudah konsisten dengan nilai CR 0,0074. Nah, setelah itu disimpan. Oke, yang terakhir adalah hasil perhitungan atau menu di mana tempat kita menghitung hasil AHP-nya. Keputusan di akhir yaitu adalah di sini ada tombol cetak SK. Nanti setelah dihitung hasilnya, maka kita akan bisa cetak SK dan juga bisa kita ekspor hasil perhitungan akhirnya dalam bentuk PDF. Nah, ini kita hitung. Oke, di sini sudah didapatkan, sudah dihitung hasil akhirnya. Nilai dari Abdul, nilai akademiknya 0,2995, kemudian perilakunya 0,0318, kemudian nilai sosialnya 0,0235, kehadirannya 0,1331, untuk penghasilan orang tuanya adalah 0,0120, dan totalnya di sini adalah 0,5000. Dari perhitungan rankingan, di sini Abdul memperoleh nilai paling tinggi dengan total 0,5000, atau bisa dibulatkan menjadi 0,5 untuk nilainya. Karena yang lain di sini perolehan nilainya ada yang 0,26 sekian dan 0,23 sekian. Oke, ini sudah ditentukan bahwasannya ranking pertama atau yang mendapatkan beasiswa yaitu ada di atas nama Abdul Jelani. Nah, kemudian kita bisa ekspor PDF untuk hasil akhir. Di sini bisa kita buatkan hasil akhirnya. Oke, kemudian setelah itu kita simpan juga di download, kita save. Nanti ada pop-up lagi berhasil ekspor PDF, kemudian kita oke. Nah, untuk cetak SK juga sama. Untuk SK ini kita buatkan juga SK-nya. Ini SK Abdul. Oke, setelah itu simpan lagi di bagian download, kemudian kita save. Nanti ada pemberitahuan surat keputusan berhasil disimpan. Oke, setelah itu untuk bagian aplikasi ini ada juga manajemen user. Di sini bisa kita tambahkan data user baru. Mungkin di sini full name-nya kita bisa buatkan untuk kepala sekolah. Untuk emailnya kita buatkan kepala sekolah SMP. Untuk username-nya adalah kepala sekolah. Passwordnya adalah kepala, ini kita lihat supaya tidak ada kesalahan, kepala sekolah 2025. Kemudian kepala di sini adalah bagian admin. Kemudian kita bisa simpan. Oke, ini kita cancel, kita logout. Coba kita masukkan untuk yang kepala sekolah. Kemudian passwordnya kepala sekolah 2025. Begini. Oke,
Oke, ini berhasil login. Di sini juga ada ketentuan dan ada akun yang tertera. Bahwasanya kepala sekolah yang login. Untuk kepala sekolah juga bisa melihat perhitungan beberapa dan juga bisa mengekspor data-data. Oke, sebelum kita menyelesaikan video ini bisa kita close atau kita perkecil layarnya. Kemudian kita buka di Finder atau file. Tadi kita simpan di unduhan atau download mungkin ya. Nah, ini ada yang pertama tadi udah kita ekspor ya untuk data siswa. Ini bisa kita buka data siswa. Oke, sambil kita menunggu data siswa. Ini ada data kriteria juga, nggak apa-apa kita sekalian buka juga. Kemudian hasil akhir dan juga ada SK Atul. Ini masih loading, nanti kita lihat. Ini untuk data siswa ya, yang tadi sudah kita ekspor. Nah, sebentar. Oke, ini untuk bagian data siswa. Ini sudah ada data siswanya, kemudian bisa ini bisa kita print. Kenapa saya buatkan ekspor? Karena saya ingin menyimpan datanya juga, dan juga ini bisa untuk di print ya, karena ini saya juga belum punya driver printnya, nanti aja. Intinya ini sudah bisa di print nanti. Untuk data kriterianya ini sudah ada data kriteria. Oke, inputan dari ekspornya. Oke, kemudian ada SK juga sudah dibuatkan. Nah, ini adalah SK-nya, surat keputusannya, bahwasanya Abdul ini nilainya yang terbaik di tahun ajaran 2024. Yang terakhir adalah apa ini? Tadi yang belum kebuka, hasil lahir. Nah, ini untuk hasil lahirnya juga sudah tampil ya datanya. Ini juga bisa langsung di print. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari demo aplikasi yang sudah dibuat. Mungkin itu aja. Apabila ada kekurangan dan ada kekeliruan dalam pengucapan atau bahasa yang kurang baik, saya undur diri dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.